Assalamualaikum. Hei Bung, apa yang kau pikirkan sampai tidak menjawab salam itu? Oh, ternyata engkau heran. Duduklah. Aku hanya memikirkan nasib yang berbeda. Sudah hampir setahun kita merdeka. Kau ingat saat itu? Saat rakyat begitu gembira mendengar kata merdeka dari kita. Namun, apakah dirimu pernah berpikir bahwa sebenarnya kita masih belum mendapatkan arti kata merdeka yang kita inginkan? Belanda kembali lagi ke Indonesia dengan para sekutunya. Anvey, Nika. Mereka benar-benar berambisi lagi untuk menguasai tanah ini pertiwi. Pertempuran Surabaya, Medan, Magelang, entah sudah berapa banyak nyawa yang melayang. Kau tahu, dunia sampai saat ini masih belum mengakui kemerdekaan kita. Baik itu secara de facto ataupun de jure. Mereka masih menganggap kita anti-fasisme Jepang yang sekarang jatuh di tangan sekutu. Kita perlu melakukan. Aku tidak puas dengan hasil pemilihan Jakarta dan Tuvalu. Dengan hitam. Aku ingin Indonesia diakui oleh dunia. Aku ingin kita benar-benar merdeka dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam kata Indonesia. Seperti biasanya kau adalah orang yang penuh ambisi. Sesuatu seperti itulah yang benar-benar dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Baiklah, kita akan melakukan perundingan. Sepertinya mereka juga tertarik untuk melakukan perundingan ini. Tapi siapa yang akan kita kirim untuk menjadi perwakilan delegasi kita? Bagaimana dengan Syahrir? Ditambah, Syahrir adalah seorang tokoh yang sangat dibenci oleh pihak Jepang. Itu bisa menjadi nilai tambah kita untuk menarik para atensi para orang-orang berat itu, khususnya para sekutu. Aku setuju. Tambah, dia adalah Perdana Menteri Indonesia saat ini. Akan kukirim Muhammad Rom, Susanto Tirto, dan Aga Geni untuk mendampinginya. Baiklah, akan kuatur pertemuan ini. Hatta mulai menyiapkan segalanya. Dia menghubungi pihak-pihak terkait dari Belanda dan juga sekutu. Hasilnya, pada tanggal 7 Oktober 1946, diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menghasilkan gencatan senjata antara dua negara. Perundingan ini juga yang menjadi mukadimah dari perundingan Legarjati. Bung, lihatlah ini, perkembangan besar terjadi. Kita akan melakukan perundingan untuk segera menyudahi masalah ini. Bagus. Cepat persiapkan semuanya dan berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, Bung. Jenderal, lihat surat ini. Sekutu akan melakukan perundingan antara kita dan pihak Indonesia. Sepertinya akan membahas mengenai kedaulatan wilayah Indonesia kali ini. Mereka selalu menginginkan wilayah seluas Sabang sampai Merauke. Apa yang harus kita lakukan, Jen? Tentu, aku sudah memikirkan hal ini jauh-jauh hari. Pemerintah Belanda Pusat masih mengingat tanah ini sebagai sumber kekayaan negara. Jadi, mereka sangat takut bila kehilangan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, aku mengusulkan Indonesia sebagai negara federasi yang patuh terhadap kerajaan Belanda. Dengan harapan, mereka tetap mengirimkan sumber daya terhadap kerajaan Belanda. Bukankah itu terdengar mustahil? Rakyat akan menolaknya. Mereka menginginkan Indonesia menjadi satu, bukan berpisah-pisah. Itulah tugasmu sebagai perwakilan delegasi. Jadi, kamu harus tetap mempertahankan Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Jika mereka bersikeras, jadikan mereka negara federasi yang patuh terhadap kerajaan Belanda. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak dalam acara ini. Saya berikan kepada pihak tuan rumah Indonesia untuk memberikan sambutan kepada pihak tamu Belanda. Sebuah kehormatan bisa menyambut tamu-tamu dari Belanda. Semoga dengan adanya perundingan ini, masalah kita segera terselesaikan.
Silakan untuk pihak tuan rumah menyampaikan permasalahannya. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak Indonesia akan memberikan penjelasan mengenai masalah kami. Kami bangsa Indonesia menginginkan kedaulatan penuh atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang merdeka. Kami bangsa Indonesia sangat ingin kalian mengakui keberadaan kami. Silakan kepada pihak tamu untuk menanggapi hal tersebut. Terima kasih Yang Mulia, dan terima kasih kepada Syahrir atas orasinya. Sebelumnya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa deklarasi kalian mengenai kemerdekaan hanya secara sepihak. Dari segi hukum global, kalian tidak memiliki hak apapun atas tanah Indonesia. Tanah Indonesia merupakan tanah hasil jajahan Jepang, dan sekarang Jepang telah mengambil kalah serta tunduk kepada kita. Kami adalah negara sekutu, dan kami semua telah menyetujui bahwa kalian, tanah Indonesia, jatuh pada tangan. Ingat Indonesia, pasca Perang Dunia II, dunia telah dilanda ketakutan besar atas paham fasisme. Dunia hanya menganggap kalian negara persemakmuran Jepang. Jepang adalah negara fasisme yang benar-benar dibenci dunia. Dan kalian muncul, menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hanya berjaya 2 hari setelah Jepang menyerah. 2 hari, hal itu membuat dunia menganggap Indonesia sebagai antek Jepang. Jangan bersekutu penjajah, negara kami bukan antek Jepang. Kami sangat membenci mereka. Kau pikir kami mau tunduk kepada negara yang telah menindas kami, memperbudak kami? Tidak, kami merdeka di atas tubuh kami sendiri. Jutaan nyawa telah menghilang dari raga mereka demi kata merdeka. Dan kau pikir kami mendapatkannya secara cuma-cuma? Bajingan! Siapa yang mengizinkan kalian berdua bicara? Sekarang saya persilahkan untuk pihak Indonesia untuk berdiskusi dan menanggapi atas kalimat yang dilontarkan. Memang benar, menurut hukum global, negara Indonesia adalah negara yang merdeka secara berhak. Tapi saya meminta kalian untuk tidak mengacuhkan kami. Negara Indonesia adalah negara yang besar, dari Sabang sampai Merauke, yang terbentuk atas kepulauan dan disatukan oleh lautan. Semua rakyat kami memiliki satu impian, yaitu memiliki negara kesatuan. Jadi, kami meminta kepada pihak Belanda untuk mengakui kedaulatan kami sebagai sebuah negara. Mengapa kalian sangat ingin berdaulat di atas kaki kalian sendiri? Mengapa kalian tidak ingin bergabung bersama kami? Kerajaan Belanda. Sayangnya tidak. Kami lebih memilih mati di atas kaki kami sendiri daripada menjilat negara barat. Berikan kedaulatan kepada kami dan enyahlah dari sini. Saya akan sekali lagi, tidak ada yang boleh berbicara kecuali saya izinkan. Sekarang saya berikan kepada pihak Belanda untuk menanggapi. Terima kasih Yang Mulia. Mengenai permintaan kedaulatan yang Indonesia minta, kami akan memberikan kedaulatan bagi Indonesia apabila Indonesia mau bergabung dalam persemakmuran Belanda. Silakan untuk pihak Indonesia untuk menanggapinya. Terima kasih Yang Mulia. Saya jelaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia tidak akan mau dan tidak akan pernah sudi menjadi bagian kerajaan barat. Kami ingin berdiri di atas kaki kami sendiri. Terima kasih. Izin menambahi, negara kami ingin menjadi sebuah negara yang independen tanpa ada campur tangan dari negara lain. Terima kasih atas kedua belah pihak yang sudah mau bertukar pikiran. Dari sini, saya dapat menyimpulkan sebagai pihak penengah yang pertama, yaitu pemerintah Belanda akan mengakui kekuasaan secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia selengkap yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Ketiga, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indo-Belanda dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949. Kelima, pemerintah Republik Indonesia mengakui dan akan memulai
memulihkan serta melindungi hak milik asli. Keenam, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Dan yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dan melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Dengan hasil ini, saya nyatakan rapat kali ini ditutup. Hasil yang sangat buruk. Mereka hanya memberikan lingkup otonomi terbatas dan tidak mencatatkan kemerdekaan yang selama ini didambakan bangsa ini. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar kecewa dengan hasil rapat Linggarjati. Ya Allah, mengapa mereka tidak mementingkan kepentingan Islam di Indonesia? Dasar orang-orang kafir. Syahrir, aku benar-benar kecewa atas hasil perundingan tempoh hari. Mereka Belanda hanya memberikan kita otonomi sempit. Mereka hanya memberi kita Sumatera, Jawa, dengan sedikit tambahan Madura. Ditambah lagi kita dipaksa untuk menjadi sebuah negara federasi. Benar, mereka hanya memberi kita otonomi sempit, tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi aku sedikit setuju tentang ide mereka tentang negara berbentuk federasi. Negara federasi akan lebih mudah untuk diatur. Bicara apa kau ini? Mimpi kita dari dulu adalah menyatukan Sabang sampai Merauke. Mimpi kita adalah menjadi sebuah negara kesatuan. Maafkan aku, Bung. Aku tidak bisa mewujudkan cita-cita Bung Karno atas kedaulatan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aku gagal mewujudkannya. Jujur, aku benar-benar kecewa dengan hasil perundingan Linggarjati tempoh hari itu. Oleh karena itu, dengan berat hati, aku memecatmu dari ketua delegasi. Tapi aku akan memecatmu setelah semuanya selesai, setelah perjanjian ini ditandatangani. Sampai sekarang, perjanjian ini belum juga ditandatangani. Alasannya apa? Alasannya adalah sengketa Yogyakarta dan Surakarta. Untuk penggantimu, aku akan segera menentukannya. Aku benar-benar kecewa. Sangat kecewa. Saat ini negara kita sedang mengalami kesusahan secara finansial. Tapi lihat, apa hasil rapat kemarin? Kita kehilangan ladang uang kita. Jawa, Madura, dan Sumatera. Kita benar-benar membutuhkan hasil alam wilayah itu. Tapi kita baru saja kehilangan mereka. Semoga hasil perundingan Yogyakarta berjalan mulus. Akhirnya, sengketa tentang Yogyakarta dan Surakarta diakhiri dengan perjanjian damai antar dua negara. Dan pada tanggal 25 Maret 1947, akhirnya perjanjian Linggarjati ditandatangani. Van Mock semakin geram dengan munculnya wilayah otonom seperti Yogyakarta. Ia menganggap semua yang dihasilkan pada perjanjian Linggarjati sangat merugikan Belanda, apalagi dalam segi ekonomi. Dan akhirnya, Van Mock yang sudah muak berencana untuk mengingkari isi perjanjian Linggarjati. Aku sudah muak dengan semua ini. Kita telah kehilangan sumber kekayaan kita di Indonesia. Kita membutuhkan sumber daya dari Jawa dan Sumatera. Kita akan melakukan aksi polisional. Bukankah itu akan melanggar perjanjian kita dengan Indonesia? Dari setan. Kita akan merebut kembali sumber kekayaan kita di Jawa dan Sumatera. 21 juli. In West-Java heeft de orde geklonken en de Nederlandse troepen trekken de republiek binnen. Lange kolonnes verlaten de garnizoensplaatsen. Verkenningsgroepen met Bren gun carriers gaan voorop.
gevolgd door infanterie die de snel veroverde strategische punten moet bezetten. Dan volgen de tanks, de krachtige ruggengraat van de gevechtsgroep. De jongens zijn vol goede moed. Ze weten waar het om gaat. De dagorde van de legercommandant klinkt nog in hun oren. Ze moeten opruiming houden onder de gewapende groepen, maar de Indonesiër is hun vriend. Het gaat om recht en vrede in dit land. De bevolking beseft aanvankelijk nauwelijks wat die grote legertrein betekent. Snelheid is de belangrijkste factor in deze operatie. Bagaimana gitu? Belanda mengkhianati isi perjanjian damai yang sudah disepakati. Sudah aku bilang kan, jangan dia 100% pada berdebah itu. Mereka hanya menginginkan keuntungan dari negara kita. Dalam kasus ini, dari perspektif Belanda, hal yang mereka lakukan adalah aksi polisi nil. Mereka menganggap wilayah itu adalah wilayah mereka sendiri. Padahal itu jelas salah. Mereka mengakui atas kedaulatan Jawa dan Sumatera. Wilayah yang mereka incar adalah Sumatera yang kaya minyak bumi dan Jawa Barat yang kaya akan perkebunan. Kita tidak siap, kita kalah telak dari segi apapun. Pusat pemerintahan Jakarta juga sudah mereka duduki. Jadi kita harus mencari wilayah baru untuk kita jadikan sebagai pusat pemerintahan. Saudara-saudaraku, kita akan melaporkan masalah ini ke Raja PBB. Surat kita pasti diterima, karena dalam kasus ini Belanda yang mengingkar. Untuk pemerintahan, kita akan pindahkan ibu kota kita ke Yogyakarta, karena di sanalah tempat paling aman yang kita punya untuk sekarang ini. Oh, lihat ini. What we got here? For Netherlands. What you have done has violated the agreement unit. And we did not agree with that. We asked the Dutch to attend the UN Security Council meeting. Hahaha. Sepertinya Tuan PBB tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Baiklah, saya akan menghadiri rapat kalian. Belanda, kalian telah melanggar pasal-pasal yang ada, dan kami memerintahkan agar kalian semua menghentikan aksi militer dan menarik semua pasukan Belanda dari Indonesia. Hoi Belanda, jangan sekali-kali merasa paling kuat di sini. Planet ini tidak mau perang selanjutnya akan terjadi secepat ini. Terima kasih untuk semua pihak. Kami menolak untuk menarik pasukan kami dari Indonesia. Jaga mulut kamu Belanda, jelas-jelas yang kalian lakukan telah melanggar perjanjian. Apa kalian tidak tahu malu akan hal itu? Kami tidak akan mundur dari Indonesia, kecuali diadakannya lagi perjanjian antara kami dan Indonesia. Baiklah, akan kami adakan perundingan ulang, dan perundingan ini akan dilakukan di luar wilayah Indonesia dan Belanda agar semuanya netral. Lakukan perundingan itu di wilayah kami, agar kami dapat memantau apa yang sebenarnya terjadi. Lakukanlah perundingan itu di kapal Renville kami. Baiklah, akan dilakukan perundingan ulang antara pihak Belanda dan Indonesia di kapal Renville dan akan ditengahi oleh pihak Amerika. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap awan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh